Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini aku ingin ngebahas mengenai gimana caranya kita untuk bangkit lagi dari fase rock bottom. Nah, rock bottom sendiri ini bukan yang ada di SpongeBob, cuman aku suka aja tulisannya jadi aku pakai untuk jadi thumbnail. Tapi gambarannya sendiri dari rock bottom itu hampir tergambar dalam kartun SpongeBob, alias gelap, menakutkan, mencekam, terus merasa sangat terpuruk atau frustasi. Nah, itu gambaran besar dari rock bottom. Nah, aku bahas dulu mengenai apa itu rock bottom. Kita bahas dulu mengenai apa itu pengertian dari rock bottom, fase rock bottom maksudku. Menurut kamus, rock bottom itu artinya adalah at the lowest possible level, atau berada di titik paling rendah yang paling nggak mungkin. Jadi istilahnya kita itu ngerasa di titik yang paling sangat rendah, sampai kita itu berpikir nggak ada lagi nih fase yang lebih rendah daripada ini. Jadi udah paling mentok rendah sekali. Nah, itu adalah fase rock bottom. Kalau misalnya kalian suka nonton film-film ataupun suka baca-baca novel luar negeri, istilahnya itu hitting the rock bottom, alias sangat terpuruk si keadaannya itu. Nah, masing-masing orang itu memiliki penyebab dari fase rock bottom itu beda-beda. Jadi ada yang bisa karena keluarga, ataupun karena pekerjaan, ataupun karena pertemanan dan lain-lain. Tapi satu hal yang sama itu mengenai sama-sama semuanya itu mengenai kegagalan dari suatu hubungan atau suatu usaha. Misalnya kayak kegagalan dalam berumah tangga, atau kegagalan dalam berteman, ataupun kegagalan di dalam pekerjaan. Jadi semua kegagalan itu bisa menjadi pemicu awal dari kita kalau misalnya kita sampai memasuki fase rock bottom. Mungkin teman-teman yang nonton video ini udah pernah mengalami fase tersebut, ataupun sedang bahkan mengalami fase ini. Penting untuk kita untuk tahu gimana caranya biar kita bisa bangkit lagi dari fase tersebut, jadi kita nggak selalu terpuruk. Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa keluar dari fase rock bottom itu? Yang pertama, kita harus bisa tahu kalau misalnya setiap kejadian itu pasti punya dua sisi, ada negatif maupun positif. Sama seperti halnya yang menjadi penyebab kita untuk memasuki fase rock bottom itu pasti kan kelihatannya negatif. Tapi kalau misalnya kita bisa menilik lebih jauh, sebenarnya itu di setiap kejadian itu pasti ada sisi positifnya juga. Jadi walaupun kita nggak bisa menyadarinya itu pada saat kita berada di fase tersebut, cuman kita harus bisa meyakini diri sendiri kalau misalnya dalam fase tersebut pun bakal ada sisi positif yang akan kita terima atau akan kita rasakan. Lalu yang kedua itu kita bisa jadikan fase tersebut itu menjadi pengalaman untuk pembelajaran. Jadi yang kita tahu kalau misalnya kita mengalami suatu kegagalan sampai kita frustasi dan kita mengalami fase rock bottom tersebut, pasti ada pembelajaran di balik itu semua. Jadi kita harus tetap positif. Kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri kalau misalnya itu semua itu ada pembelajarannya, walaupun minimumnya itu cuman memperkuat mental kamu, alias cuman kamu jadi belajar untuk lebih tegar. Lalu yang ketiga itu kamu bisa buka pikiran untuk hal-hal yang baru. Jadi kamu bisa cari sesuatu yang baru nih untuk menjadi pengalihan daripada kamu mikirin terus tentang masalah tersebut, atau kamu mikirin terus mengenai kefrustasian kamu itu. Kamu bisa buka pikiran baru untuk hal-hal baru, jadi kamu bisa mengalihkan itu semua untuk sesuatu yang baru. Siapa tahu dengan melakukan hal itu kamu bisa healing atau bisa seenggaknya ngelupain tentang si permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah mulai lagi. Kita tuh walaupun gagal 1000 kali, ya kita coba 1001 kali. Jadi kita harus tetap walaupun berada di fase tersebut, kita harus tetap bisa untuk memulai kembali. Jadi
kita harus tetap siap-siap untuk bisa melakukan sesuatu yang baru, dan kita harus bisa untuk memulai kembali walaupun kita berada di fase yang sangat rendah. Oke, segitu dulu video dari aku, semoga isinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.